Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di Waalaikumsalam sini, warahmatullahi wabarakatuh. oke. Jadi di sini kita bakal ngerjain ulang mengenai tugas makalah kita mengenai ancaman sikap intoleransi terhadap identitas sosial. Kemarin kan aku udah ngerjain bertiga, tapi ternyata sama Bu Murni tetap kita harus ngerjain 5 orang sesuai kelompoknya. Jadi hari ini dibagi-bagi aja tugasnya. Duh, maaf suaraku serak banget lagi nggak ada badan. Jadi em, yang pertama itu ada latar belakang, itu bisa dibenerin sama Davin. Terus pembahasan itu nanti dikerjain 3 orang, yaitu ada Akmal, Nisa, sama Fania. Kesimpulan sama saran tuh ada aku. Nah, kan yang kemarin itu kita tuh dianggapnya pembahasannya kan agak kurang mencakup karena membahas dua apa ya Dua dua topik pembahasan besar. lah. Hmm. Ya, dua topik besar. Sekarang kita fokusnya di intoleransi aja. Jadi habis ini mungkin teman-teman bisa nyari latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat, pembahasan, kesimpulan, bahkan sarannya. Itu fokusnya di intoleransi. Terus dari itu, apakah masih ada yang ditanyain? Buat Davin sama Fania masukin nama di sini ya. Kan belum ada nama anoнимnya. Oke, oke. Ini udah dibagi-bagi, jadi tinggal ngisi sesuai kerangkanya aja sih. Terus jangan lupa Untuk diadaptasi. pembahasan tadi aku sama siapa? Pembahasan tuh bertiga. Aku Ada Nisa. Akmal, ada Nisa juga. Jadi 3 orang. Oke. Jadi nanti Kalau nggak pembagian ada yang pembahasannya. Nah, aku Iya, yang pembagian pembahasannya. dampak sama contoh kasus. Atau ada yang Berarti mau aku megang? yang faktor, Aku faktor yang pengertian. mempengaruhi mutunya. Ya. Oke deh. Ya. Oke, kalau udah paham, mungkin bisa langsung dikerjain ya teman-teman. Untuk pendahuluannya ini siapa? Bareng-bareng kah? Latar belakang itu kah? Ya, latar belakang. Aku Itu udah nggak Davin. apa-apa. Oh, oke. Oke, ada yang ditanya lagi? Kayaknya mungkin cukup kita kerjain dulu, nanti kita bahas. Oke,
Ya teman-teman, karena ini udah semua ngerjain, jadi mungkin dari teman-teman bisa mungkin mereview ulang apa yang udah dikerjain biar nggak ada kesalahan lagi dan di Trinity-nya juga nggak terlalu tinggi lagi. Jadi bisa dijelasin ya, dimulai dari pendahuluan latar belakang. Di sini untuk latar belakang sendiri itu apa namanya, aku ngejelasin singkat aja kayak pengertian intoleransi itu apa, terus dampak-dampaknya, terus tantangannya apa kayak intinya tantangan yang dihadapi dari intoleransi itu gimana gitu. Udah kalau isi pendahuluan gitu aja sih dari aku. Terus rumusan masalah, tujuan sama manfaatnya. Untuk rumusan masalah ini yang pertama itu bagaimana intoleransi menjadi ancaman terhadap bagi identitas nasional. Sesuai udah sama yang aku bilang di latar belakang tadi kan tantangan atau ancamannya gitu. Terus yang kedua itu apa faktor yang mempengaruhi munculnya intoleransi di Indonesia. Terus tujuan yang pertama itu menganalisis intoleransi sebagai ancaman terhadap identitas nasional. Dan yang kedua yaitu mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya intoleransi di masyarakat. Dan untuk yang manfaat, nomor satu itu memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang intoleransi sebagai ancaman identitas nasional. Dan yang kedua, menyediakan informasi yang dapat digunakan untuk mengembangkan strategi pencegahan intoleransi di Indonesia. Udah itu aja dari aku. Oke, mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau cukup? Udah sih menurutku udah Aku cukup sih. sesuai. Oke. Oke, kalau emang udah sesuai mungkin next selanjutnya pembahasan. Ya, jadi yang di pembahasan ini kan yang pertama ada pengertian intoleransi. Jadi di sini aku eh, ngambil pengertiannya. Kan Indonesia ini merupakan negara yang kaya akan keberagaman suku, agama, ras, dan adat istiadat. Jadi di keberagaman yang ada di Indonesia itu, kalau kita apa ya, ini juga menjadi tantangan kalau nggak dikelola secara baik. Itu salah satunya muncullah sikap intoleransi ini. Jadi kalau dari sumber yang aku ambil ini, intoleransi adalah ketidakmampuan menerima perbedaan dan kurangnya tenggang rasa terhadap kelompok yang berbeda pandangan, keyakinan, atau latar belakang. Jadi intinya di sini, intoleransi merupakan perilaku atau pandangan yang tidak memperhatikan nilai-nilai toleransi seperti rasa empati terhadap individu dari latar belakang dan golongan yang berbeda. Segitu sih dari aku. Mungkin dari teman-teman ada yang mau menambahkan. Kalau dari aku cukup sih, karena kan di sini lebih ditekankan lagi mengenai pengertian intoleransi lebih dalam, dan itu udah mencakup semua. Dari aku cukup. Terima kasih, Salva. Next. Kalau aku sendiri udah cukup ya, soalnya di sini sama yang seperti dikatakan Salwa, kalau ditekankan lebih mendalam tentang pengertiannya. Soalnya di latar belakang tadi kan aku jelasin tipis-tipis aja, jadi cukup kalau aku. Oke. Oke. Kalau udah cukup mungkin bisa ke next pembahasan selanjutnya. Oke, selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya intoleransi. Di sini aku ambil 3 yang cukup berpengaruh. Yang pertama yaitu faktor sosial, di mana perbedaan status sosial ini bisa memicu munculnya sikap intoleransi sendiri di masyarakat. Selanjutnya yang kedua ada faktor budaya, karena Indonesia ini dikenal dengan berbagai budaya. Jadi adanya keberagaman ini memunculkan
sikap intoleransi karena biasanya ada golongan yang seperti etnosentrisme, itu golongan itu menyebabkan munculnya intoleransi. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu faktor media sosial. Berdasarkan sumber yang aku baca bahwa media sosial ini akhir-akhir ini mengalami peningkatan. Jadi ini juga penggunaan media sosial yang kurang bijak dapat memunculkan sikap intoleransi. Mungkin itu aja dari aku. Oke, makasih Nisa. Mungkin dari teman-teman ada tanggapan atau cukup? Cukup udah mencakup garis besarnya udah. Oke, kalau cukup mungkin di pembahasan selanjutnya bisa dijelasin. Oke, aku lanjut ke dampak intoleransi terhadap identitas nasional ya. Jadi seperti yang kita tahu, eh, sikap intoleransi yang semakin marak ini akan berdampak bagi identitas nasional karena banyak pendatang yang tinggal di Indonesia juga, dan maraknya hal itu sudah sampai ke luar negeri juga yang akan mempengaruhi nama baik bangsa. Jadi aku ambil tiga dampak, dampak secara garis besarnya itu. Yang pertama, dampak terhadap keamanan nasional. Jadi intoleransi berpotensi besar untuk memicu konflik antar masyarakat, baik di latar agama, etnis, ataupun ideologi. Tindakan intoleran seringkali diwujudkan dalam bentuk diskriminasi, ujaran kebencian, bahkan kekerasan fisik. Hal ini dapat menyebabkan kerusuhan, ketegangan sosial, serta perpecahan antar kelompok yang akan mengancam kestabilitasan dan keamanan nasional secara keseluruhan. Terus yang kedua, mengambil dampak terhadap kesatuan nasional. Intoleransi turut ambil andil pada terjadinya polarisasi dan fragmentasi sosial di kehidupan bermasyarakat. Ketika masyarakat terpecah dalam berbagai kelompok berdasarkan agama, etnis, dan ideologi, rasa persatuan dan semangat kebangsaan yang menjadi identitas nasional Indonesia mulai tergerus. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh politik yang memanfaatkan kepentingan kelompok untuk memperparah perpecahan dan menurunkan solidaritas nasional. Jika dibiarkan, intoleransi dapat merusak nilai-nilai Pancasila, khususnya sila 1. Terus yang ketiga, ada dampak terhadap citra nasional. Meningkatnya kasus intoleransi tentu merusak citra bangsa Indonesia di mata dunia. Indonesia yang dikenal sebagai negara demokratis dan menjunjung tinggi keberagaman mulai dipandang gagal dalam melindungi hak-hak minoritas dan menjaga toleransi. Maraknya intoleransi juga dapat menjadi indikator lemahnya penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Jadi secara garis besar seperti yang aku omongin tadi, maraknya hal ini sangat berdampak ke identitas nasional, terutama di tiga kategori ini. Mungkin ada tambahan dari teman-teman yang lain. Dari aku cukup sih, Mel. Kalau nggak ada tanggapan, lanjut ke yang 2.4. Aku ambil Ya, 3 lagi contoh kasus. Yang pertama ada penyerangan kelenteng di Kediri pada tahun 2018. Jadi saat perayaan Tahun Baru Imlek, sekelompok orang melakukan perusakan dan pelemparan terhadap sebuah kelenteng di Kediri. Motif dari penyerangan ini diduga berkaitan dengan sentimen anti-Tionghoa dan keagamaan. Lalu yang kedua, ada biksu dilarang beribadah di Tangerang. Jadi ada seorang biksu dilaporkan mengalami persekusi dan pelarangan untuk melakukan ibadah di sebuah musola di Tangerang. Tindakan ini diduga dipicu oleh identitas agama biksu tersebut dan terjadi di ruang publik yang tidak semestinya membatasi praktik ibadah agama lain. Terus yang ketiga, aku ambil contoh kasus di Gereja Samarinda, dilempar bom Molotov pada tahun 2016. Sebuah gereja di Samarinda menjadi sasaran pelemparan Molotov oleh pelaku yang diketahui memiliki jaringan dengan kelompok teroris. Serangan ini mengakibatkan beberapa orang luka-luka dan menunjukkan tindakan yang didasari oleh motif agama. Jadi contoh yang ketiga ini sama kayak yang ada di Surabaya, pengeboman gereja, mirip-mirip. Tapi ini di Samarinda. ya. Ini ada Oke, tambahan atau apa? cukup. Lanjut Cukup. ke penutup aja langsung. Oke. Oke, di penutup ini kesimpulan
Jadi di kesimpulan ini aku cantumin aku ulang lagi mengenai bagaimana sikap intoleransi itu sendiri. Lalu aku menyantumkan mengenai faktor dan dampaknya juga. Dan di akhir-akhir tuh aku juga meminta untuk seluruh dari pemerintah, masyarakat untuk bekerja sama untuk mengurangi tindakan intoleransi itu sendiri. Jadi di kesimpulan ini ada mengenai penjelasan sikap intoleransi, faktornya juga aku singgung, dampaknya juga aku singgung, dan diharapkan juga untuk seluruh pihak itu dapat terlibat aktif untuk membangun kehidupan yang harmonis dan saling menghargai satu sama lain. Gitu. Lanjut di saran. Di saran itu yang pertama itu ada jelas kita harus memperkuat pendidikan karakter dan toleransi di sekolah dulu karena di lingkup yang sering kita datengin. Lalu ada penguatan dari peran media dan literasi digital karena kan kita udah di zaman yang semakin berkembang. Dan yang ketiga tuh jelas adanya penegakan hukum yang tegas dan adil agar mungkin mereka jera dan mengalami hukuman yang setimpal dengan apa yang mereka lakukan supaya nggak melakukan hal yang sama. Mungkin itu dari kesimpulan dan saran. Apakah ada tanggapan? Ya, itu cukup. Udah. Kalau cukup, mungkin habis ini bisa langsung turnitin, terus videonya ini masukin ke YouTube dan dikumpulin. Oh ya, jangan lupa nanti siapa yang mau ngumpulin? Akmal. Apa? Yang mau ngumpulin ini di MMP. Ya udah. Nanti di judulnya itu ditambahin final revisi amal soalnya. Kan kita udah ngupload 2 kali ini. Oke. Biar jadi pembedanya. Mungkin itu aja sih untuk pembenaran tugas kita atau remedi dari teman-teman. Apakah masih ada yang ditanyain? Cukup. Udah cukup. Cukup. Ya, Nis, kalau Oke, bisa kalau gitu. turnitinnya kirim image aja ya. Males Oh, satu-satu. oke. Oke? Oke. Oke. Oke, kalau udah nggak ada, aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang udah berpartisipasi. Semangat untuk Terima tugas kasih juga. selanjutnya. Terus kita juga tinggal nge-up yang demokrasi itu lagi. Sama video tadi kan, yang video itu tinggal diedit ulang. Hmm. Ya. Tadi ngeliat Oke, DL-nya mungkin aku berapa? tuh DL-nya DL-nya tanggal berapa 21 jadi? Mei. 21 ya? 21. 21 Mei. Hmm. Oke. Oke, jangan lupa tugasnya juga ada lagi ya, tanggal 17. Jadi kalau bisa segera kita kerjain, biar nggak mepet-mepet dan nilainya turun lagi. Ya, semoga Mungkin masih bisa itu A. aja Amin. dari aku. Aku tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Si